Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Biwan Motor. Uh, Hari ini saya akan memberikan cara-cara bagaimana cara untuk kita mendial cam dengan betul, uh, dan kenapa kita perlu mendialnya. Tidak bolehkah kita langsung pasang siap? Boleh. Jawabannya boleh, boleh langsung pasang siap. Tetapi dalam modification engine yang bersisi tinggi, itu sangat fatal lah kan, sangat fatal lah bagi saya, sebab uh, semua benda kita kena ukur. Contohnya lah, pertama, kita sudah ubah suai memakai uh, blok yang besar, headphone size bal besar, crankshaft pun kita sudah tukar. Jadi perubahan itu semua mempengaruhi lah ya, mempengaruhi terutama daripada compression ratio kita. Kalau kita tidak mengukurnya, kita tidak akan tahu berapa compression ratio engine kita ini. Setelah kita mendapat compression ratio kita, kita akan mengukur camshaft kita untuk mengambil data-data cam tersebut yang kita gunakan untuk kita padankan dengan compression ratio kita. Tujuannya, jika kita mengaplikasikannya kepada engine yang kita buat, first kita kena tahu lah ya, tujuan engine yang kita buat tuh untuk apa ya. Sebab kebanyakan customer yang datang nih, dia tidak tahu lah, dia tidak tahu yang cerita-cerita yang sebegitu. Jadi kita akan kasih paham lah dulu sama dorang, tujuan engine ini untuk apa. Kalau untuk main dekat, khas untuk mendekat. Kalau untuk menjauh, khas untuk menjauh. Tidak boleh lah kalau kau minta bikin main dekat, lepas tu kau nanti balik kau pakai main jauh. Memang hancur engine tu, pecah engine tu ya. Memang kita sudah kasih tahu awal-awal, benda tu memang tidak boleh. Lepas tu yang kedua, kalau engine tu di request minta bikin untuk jarak jauh, lepas tu main dekat, memang tak boleh juga. Kenapa? Kita sudah membuat compression ratio-nya tu sedikit agak longgar lah ya. Maksudnya kita akan memberikan kelegaan untuk engine tu bernafas di high RPM. Berbeda lah kalau engine yang jarak pendek. Jarak pendek ni kita hanya memerlukan kuasa pecutannya sih ya. Kita tidak memerlukan kuasa di RPM tinggi. Kita memerlukan juga kuasa di RPM tinggi, tapi kita tidak macam mana mau cakap ya, dia singkat sih lah kan, sebab jaraknya pendek kan. Kita mau kuasa yang dia hasilkan itu cepat sampai lah di finishing itu, cepat sampai. Jadi berbeda lah ya. Jadi mana-mana yang akan datang dengan saya lepas ini, tolong dengar apa yang saya cakap tadi ya. Oke, pertama saya akan menunjukkan cara bagaimana kita memasang meter dial gauge ini ke engine. Dan sebelum itu saya akan cerita lah serba sedikit di sini. Kalau korang belum tahu lagi macam mana caranya untuk kita tentukan piston PDC kita nih di figuring di grill nih, korang nontonlah video aku yang sebelumnya. Saya sudah membuatnya, orang cari sih di channel saya. Yang kedua, macam yang saya cakap tadi, tidak boleh kalau langsung dipasang sih abang. Boleh terpulang daripada korang lah, mau langsung pasang kah tidak. Tapi kebanyakan yang langsung pasang nih fatal lah, memang dia tidak akan jumpa itu kelajuan. Sebab benda tuh main pasang sih kan, orang bilang PNP sih, plug and play. Jadi
itulah kita guna barang nih, gunakan barang nih. Tujuannya untuk kita tahu degree cam kita nih berapa dia buka, berapa dia tutup. Lepas tu exhaust tu berapa dia akan buka, berapa dia tutup. Jadi kita nanti saya akan tunjukkan tuh kalau compression ratio kita sekian, sesuai lah untuk degree cam yang sekian ya. Nanti saya akan tunjukkan, insya Allah saya akan tunjukkan. Kebanyakan orang sekarang nih kan buat engine berkuasa tinggi lah, tak pastilah sama ada dia tahu mengira sisi engine yang dia rubah tuh ataupun tidak, tetapi rata-rata lah kan, rata-rata lah menggunakan blok yang bersize 65, 66, 68, 70, 72. Stroke pun orang bilang tinggi lah, paling rendah pun jack 4, ada jack 6, ada jack yang memang kau lah, memang mau setengah nih daripada blok ukuran ini panjangnya. Lepas tu pakai adjustable timing gear nih. Lepas tu tidak di dial lagi. Jadi itu sangat fatal lah bagi saya ya. Sebab contohnya ini inilah adjustable kita nih. Dia punya tengah begini. Lepas tu kita ada skru di sini 3. Lepas tu ini benda nih boleh di adjust lah ya, dia boleh ke kiri, boleh ke kanan, dia boleh ke kiri. Jadi susah lah kita mau tahu dia punya gerakan nih yang mana betul-betul tepat di tengah. Kemungkinan dia akan ke sini ataupun ke sini. Macam yang kurang nampak lah nih sekarang nih, dia ada ukuran-ukurannya kan, dia ada ukuran-ukurannya. Jadi itu sangat tidak baik lah bagi saya, sebab yalah teknologi sekarang sudah maju, takkan mau pakai cara lama terus kan, ketinggalan kita. Kita pakai cari Allen key dulu ya. Aku pasanglah dulunya. Oke, boleh nampak ya? Para orang boleh nampak ya? Oke. Bos, kita akan mencari exhaust membuka lah ya. Korang tak payah nampak dulu meter ni, korang fokus dulu kepada meter exhaust ni ya. Tepet ni aku set 0.5 sebab itu kesukaan aku lah kalau yang engine yang menggunakan rocker arm roller ni kan, saya suka set dia pada 0.5. Tapi orang boleh
kalau mau guna 0.8 ataupun 0.10 boleh ya. Tetapi aku suka menggunakan 0.5. Kenapa? Sebab rokam roller ni berbeza lah dengan rokam yang menggunakan macam expert tu kan, slipar tu. Lebih mudah rosak lah kalau kita bagi dia clearance yang jauh, sebab dia nanti akan terpukul dia kalau berpusing. Jadi senang lah, boleh pakai lama kalau adjustannya tuh bagus. Oke. Di sini kita akan bagi dulu di sini ya, bagi 4 nih. Kita akan bagi 4. Oke. Pusing ikut arah jam lah ya. Pusing ikut lawan jam lah dulu, lawan jam. Exhaust open tuh kita akan ambil bacaannya 1 mm dulu. Kalau meter digital nih dia ada sensitif sedikit lah ya, berbeza dengan yang oke 53. Kita buat dulu dia punya table lah ya. Di sini open, di sini close, di sini in, di sini exhaust. Oke. Tadi kita dapat tuh 53. Terus itu kita akan terus ambil liftnya lah, liftnya. Beras juga spring valve-nya. Oke, 8.50 Kak. Oke, 8.50. Oke, barulah kita akan melihat bagian jarum yang sebelah atasnya. Kita akan cari dia punya bukaan bagian intake lagi. Perhatikan jarum 1 mm. Dua puluh 24. Oke. Lepas itu kita akan ambil lift overlay. Lift overlay kita tulis dulu tabelnya lah. In 2.63. Exhaust 2.73. Oke. Terus itu kita akan ambil lift exhaust menutup. Lupa pula. Exhaust menutup di mana? Exhaust menutup nih di angka 30. Lepas itu kita akan
terus ambil bacaan bagian in liftnya lah, berapa dia punya bukaan paling tinggi, 8,56. So kita akan ambil bacaan in menutup. Oke, 1 mm. Oke, sama 53. Jadi inilah data-data cam yang kita sudah dapat. Sebenarnya cam ini dia bukannya nomornya cantik gini pun sebelumnya, cuma saya sudah mendayanya sebelum saya membuat video ini. Tapi saya dari baliklah buat video untuk tunjuk sama orang macam mana caranya untuk kita inilah. Sekiranya nomor ini keluar tak betul, contoh lah kan, contoh dia akan begini. Ya di sini taruhlah dalam 10. Di sini 43. Nah, lepas itu dia akan keluar lagi di sini dalam 40. Taruhlah di sini. Di sini pun 43. Jadi kalau kita jumpa cam yang begini nih, kita boleh senterkan dia jadi begini. Tapi kalau kita jumpa cam yang begini kita tidak dial, lepas itu kita pasang siap, lepas itu kita antar pergi dyno ke apakah, suruh orang set memang biru muka orang yang dyno itu tidak akan keluar powernya engine itu, ya. Sebab kenapa? Di sini dia terlalu kecil. Di sini dia sudah membenarkan engine ini untuk berkuasa di RPM yang tinggi. Tetapi di sini dia tidak membenarkan sebab angka yang dia buka ini terlalu kecil. Terlalu kecil ya, terlalu kecil. Pada kedudukan ini dia akan membuat pembilasan. Di sini dia masuk, di sini dia masuk, lepas itu di sini dia akan bilas lah, ya, dia akan bilas. Jadi itulah kenapa kita perlu senterkan nomor-nomor, ya. Pada pasal dia ini mewakili 4 ya, 4. Dia di sini begini. Di sinilah exhaust membuka, exhaust open. Lepas itu di sini in open. Lepas itu di sini exhaust close. Lepas itu di sini ya in close, ya. Kalau kita tidak kasih center tuh memang motor tuh dia susah lah menjerit. Kalau orang antar di dyno memang biru muka orang yang dyno tuh. Kenapa engine ini tidak mau keluar powernya ini? Kuasa. Tapi sampai di RPM tengah tuh memang dia macam mendatar sih ya. Kalau kita tengok dia pada dia punya graf kan, memang engine tuh dia akan begini tuh. Dia mau sebenarnya naik, dia mau, tetapi
nomor inilah yang tidak membenarkan. Ini pun dia tidak benarkan juga. So di sini dia terlalu besar. Ya. Jadi itulah kenapa kita perlu senterkan. Jadi saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengira data-data degree camp inilah ya. Berdasarkan data yang sudah kita ambil nih. Oke. 24 kita campur dengan 53 sama dengan total duration. Oke, 24 tuh campur 53 tuh 70 berapa tuh? 77 Pak. Oke, 77. Lepas itu 77 ini kita campur lagi 180. Kenapa ada angka 180 nih? Dari mana kita dapat? Oke. Dalam satu pusingan itu kita akan dapat 360 derajat lah. Jadi setengah daripada putaran itu mewakili satu kerja ini lah. Ya. Satu kerja membuka dengan menutup nih. Jadi kita ambil setengah nih 180. Contoh lah kan. Into membuka di sini. Lepas itu dia menutup di sini. Ada 53. Contoh lah 53 di sini. 24 di sini. Jadi perjalanannya tuh untuk dia pergi di sini 180 derajat. Ya. Oke. Jadi kita tinggal total sih nih untuk dapatkan dia punya degree. 24 campur 53 sama dengan 87. Lepas itu kita campur lagi 180. Dapatlah kita degree camp kita ini. 257 degree. Oke, ini bagian inilah ya. Terus itu kita akan mengira bagian exhaust kita lagi lah. 53, caranya sama juga macam tadi. 53 campur 30 berapa? 80 campur 180. 80 campur 260. Oke. Kalau kita sudah dapat angka-angka begini, ini pada saya game ini bagus lah ya. Game ini bagus, sudah bagus lah ya. Sudah bagus untuk engine ini lah ya. Nomor pun kita sudah susun cantik, 53, 24, 30 pasangan ini untuk overlapnya lah ya. Ini bagian membuka dengan menutup, ini bagian membuka dengan menutup. Terus tuh macam mana pula cara untuk kita sesuaikan compression ratio kita? Kalau kita dapat degree camp begini, berapa compression ratio yang kita akan dapatkan? Adakah kita perlu mencari compression ratio kita terlebih dahulu, ataupun degree camp duluan? Yang mana duluan? Jadi kalau dengan saya, oke, ini saya share, ikhlas lah. Saya bagi ilmu ini ikhlas. Sebenarnya ilmu ini masih lagi saya guna pakai, ya. Ilmu ini masih lagi saya guna pakai berdasarkan di atas pengalaman saya dari mula saya berjinak membuat motor ini, sampailah berjinak-jinak kepada
racing nih, ilmu tuh saya dapat sendiri, ya, ilmu tuh saya dapat sendiri. Tetapi saya pernah juga belajar teori ini, tetapi teori itu saya lawan sedikit, ya, saya lawan sedikit. Sebab teori itu bukannya 100% juga, dia itu cuma sebagai guideline kita lah, ya, sebagai penunjuk jalan, ya, penunjuk jalan kita. Penunjuk jalan. Teori itu adalah penunjuk jalan. Tapi tanpa teori ini kita tidak boleh buat ini semua. Kenapa? Kita tidak ada penunjuk jalan. Jadi kita kena ada penunjuk jalan, baru kita boleh buat semua benda-benda ini, ya. Tetapi teori ini tidak perlu juga kita ikut 100%, ya. Tidak perlu juga kita ikut 100%. Boleh ya kita lawan teori itu. Oke. Saya tuliskanlah, ya, berdasarkan pengalaman saya. Ini compression ratio, ya, compression ratio. Dari 10 lah, 11, 12, 13. Oke. Ini adalah degree in close ataupun in menutup. Di sini untuk yang compression ratio 13 nih biasa aku bermain angka dalam 65 lah, ya, 65. Kalau compression ke 12 nih kita bermain biasa dalam 55 lah, ya. Kalau CR11 nih saya biasa bermain di dalam 45 lah, ya, 45. Kalau yang 10 nih biasa aku main ratio di kirikan nih yang menutupnya dalam 35 lah. Jadi inilah dia punya panduan. Inilah panduan kita nih. Kalau kita dapat di kirikan di sini 65, nggak boleh lah kita pakai untuk CR12 nih. Kenapa? Engine tuh nanti dia akan kuat di RPM bawah dan lemas di RPM atas. Sebab kenapa? Compression ratio kita tidak sepadan dengan degree 10, ya. Jadi kita kena bijak lah untuk padan-padankan tuh. Tapi kalau kita ada guideline kita nih tidak susah lah sudah, ya, kita ada gambaran. Oke. Lepas itu contoh lah kan, ada siap cam yang kita jumpa biasanya nomor yang di bagian menutupnya nih dengan membukanya nih cantik. Contoh lah di sini 60, di sini pun 60. Tapi nomor yang di bagian overlapnya tuh tidak cantik pula, ya. Lepas itu dia rendah lah, contoh lah 15. Di sini pun dalam orang bilang 17 lah. Jadi nomor yang di sini nih dengan di sini nih dia ada padanan juga nih, ya. Dia tidak mau yang terlalu kecil di sini, terlalu besar pula di sini, ya. Oke, sebagai supaya mudah
aku akan bagi dengan korang lah ya, bagi dengan korang. Korang boleh tulis dulu benda ni kalau korang rasa perlu, ataupun kau screenshot. Aku mau padam dulu sebab buat aku ni bukannya besar pun, kecil saja. Okey, ni nombor padanannya tu begini ya. Kita tuliskan pada kosong. Lepas tu di sini 5, di sini 10, di sini 15, di sini 20, di sini 25, di sini 30, di sini 35, di sini 40, di sini 49, di sini 50, 55, 60. Lepas tu di sini 30. Lepas tu di sini 25. Okey. Jadi ini kurang garis ya begini ya. Sebab inilah dia punya padanan-padanan. Jadi macam yang di sini 23, dia punya pasangan ini 24. Okey, kita taruhlah di sini 53. Kan? Taruhlah di sini 53. Di sini 24. Okey. Padam dulu semua. Okey. Lepas tu exhaust 53 30. Jadi dia tidak jauh lah ya, tidak jauh. Walaupun dia punya pasangan ni sebenarnya dia di sini, tetapi dia tidak jauh lah, tidak jauh. Masih bagus lagi untuk injil. Masih boleh teriak lagi. Tapi kalau macam yang contoh lah, macam yang tadi itu 15, di sini 60, tapi di sini 60, di sini 17. Oke, 60. Dia membukanya tuh 15 di sini lah. Lepas tu bagian exhaust tuh sama juga 12. Jauh lah kan, jauh. Dia lembur, tidak cantik kita nampak. Memang tidak cantik. Engine pun susah mau berteriak. Jadi begitulah cara-cara untuk kita dial meternya. Kenapa kita perlu dial sebelum kita aplikasikan engine itu, sebelum kita gantunglah di motor tuh, ada sebab-sebabnya lah ya. Ada sebab-sebabnya, bukan kita suka-suka mau beli barang tuh untuk action buang masa sih ya. Benda ini bukannya murah pun. Ini aku sudah habis mau dekat 2000 nih untuk dapat ilmu nih. Terus terang aku cakap, aku beli piring di grill ini pos hari itu belum lagi berlambat di pasaran. Aku ada dengan seorang dealer yang dipercayai lah, daripada Semenanjung. Saya beli 800 satu kali pos. Lepas tu saya beli lagi meter digital. Ni yang besar itu saya beli, dia meter alat analog. Jadi saya tukar pakai digital. So saya mau coba juga kan pakai digital. Ini dalam 1,5. Lepas tu saya beli lagi dia punya kaki robot ni dalam 60 lah. Lepas tu kalau korang ada benda ni tapi korang tidak pernah belajar, tak boleh juga kau pakai kan. Jadi saya pergi belajar lagi dengan orang, saya belajar dengan alang motor. Boleh je orang buka dia punya channel YouTube pula.
situ juga tuh. Jadi untuk aku pergi belajar tuh aku menghabiskan duit dalam 1.000 juga lah, ya. Pulang balik lepas tu sewa ini bayar itu habis 1.000 lah. Jadi itulah sebabnya benda ini sangat-sangat penting lah, ya. Sangat penting. Bagi aku memang aku tidak akan pasang motor yang di upgrade CC ini tanpa gel cam dulu lah. Memang aku tidak akan pasang. Sama aku tidak mau bingung nanti kalau tank setting tuh motor tuh tidak menjerit lah, tidak keluar powernya lah, lepas tu bacaan di plug pun dia susah mau warna perang tuh. Nah, itulah tujuan-tujuannya kita dari. So, kita mau senang setting lah, senang setting, lepas tu motor pun power, lepas tu kuasa yang dihasilkan tuh orang bilang memang tidak ada masalah lah bagi aku. Sebab semenjak saya belajar benda ni, alhamdulillah, bukan saya mau menunjuk dengan kurang, mungkin nasib juga lah, ya, mungkin nasib juga menilai saya. Saya masih belum pernah kalah lagi bermain di Tarkam lah. Saya belum pernah kalah lagi punya motor jalan. Semenjak saya belajar benda ni lah, ya. Tapi setakat ni itu sih lah yang saya boleh share dengan orang. Aku harap orang punya minda itu terbuka lah, ya. Kenapa yang kita nampak di dalam YouTube tu, Facebook tu orang share gel-gel ini, gambar-gambar orang pasang gel ni di engine, sebab apa? Inilah sebab-sebabnya. Kita mau cari, ya. Kita mau menselarikan ini nomor ini supaya dia punya bukaan tutup tuh sepadan, cantik, ya. Jadi aku harap sampai di sini sih ala videonya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kali di lain hari dalam tajuk yang berbeda. Insyaallah saya dalam tajuk yang next lagi saya akan bahaskan kurang tentang apa itu macam yang saya cakap lah itu. Ini ada kita ini mengeluarkan berapa jenis engine, ada 3. Satu yang pertama tuh underspeed. Yang kedua squid. Yang ketiga tuh over squid. Jadi ketiga-tiga engine ini dia mempunyai sifat tersendiri, ya. Jadi kurang kena paham juga di sini. Jadi nonton video aku next lah yang akan saya upload di channel. Oke.